Sudah masuk ke map kelima, Sunhawk untuk kedua kalinya pada malam hari ini bahkan. Pada pagi hari ini. Tadi pagi, sekarang malam hari ini. Sekarang kita akan menyaksikan Sunhawk di map kelima. Satu map sebelum kita usai pada malam hari ini dan nampaknya pesawat sudah terbang. Kita lihat beberapa tim sudah mulai turun dan pesawat memotong secara diagonal sempurna dari arah barat ke arah timur. Ya, aku agak kecewa dengan flight path-nya, berarti semuanya ya. Tapi Semua. ini Sunhawk sih. Semua yang turun dari pesawat juga pastinya bakal dapetin kota-kota mereka sendiri. Tinggal ini jadi beberapa tim nyampe kotanya lebih cepat aja. Iya, tinggal bagaimana mereka bisa dapetin item di awal-awal, terus bisa ngelutnya cepat, atau mungkin habis itu bisa dapet jaga-jaga posisi lagi. Ini spread out-nya agak rata banget sih dan didukung juga dengan flight path-nya dan lingkaran juga bisa dibilang agak lucu sih ini karena ini ada kemungkinan kalau lingkarannya bisa mengecilnya ke arah tengah, di mana kalau kita lihat tadi ada sungai. Masih cukup aman dan nyaman bagi beberapa tim Alter Ego. Mereka stay di bagian luar dan sudah ada Heroes cukup dekat sekali dengan Lovely dan langsung di take down. Wow. Enggak, itu Heroes kabur cuy. Oh ya, kabur dia bawa ya? mobil. Kalau kita lihat di sini, ini rata banget sih dan semua tim nggak ada yang deket-deketan, nggak ada yang mepet-mepetan. Jadi ini bakal nggak akan ada kontes sama sekali. Kita lihat bagaimana GD jauh sama Evos, DG juga udah mulai mengisi rumah-rumah di pinggir sungai. Ini nggak akan ada kontes sama sekali. Ini pertama kalinya bener-bener damai, tentram, semua punya rumah. Padahal Sunhawk ini ya kayak selalu digadang-gadang kan soalnya. Sunhawk ini cepet nih, early fight terus nih. Enggak loh sekarang, udah beda. Karena beda ini sih, beda apa ya, beda persepsi sih. Kalau misalkan kita main kan mungkin untuk fun. Di sini mereka tidak hanya untuk mencari fun, tapi mereka mesti menang. Kalau kita kan main Sunhawk langsung, udahlah tabrak aja lah. Paling next, tinggal start lagi. Iya, tinggal start lagi kan. Kalau ini kan emangnya adanya M16 harus dimanfaatkan. Tapi kita lihat di sini IOG udah ke spot sama TP ya. Sama kental Slayer, jadi mungkin TP akan mencoba mencari positioning yang lebih baik kalau misalkan mau di kontes. Dan akhirnya peluru ditembak, EVOS berhasil mendapatkan satu dari Trix di sini di bagian hanggar kembar dan sudah terknockdown. Tidak akan ada backup tentunya, body system yang terlalu jauh. Kita lihat 3 pemain berada di pinggir pantai. EVOS langsung 2 pemain menjemput nyawa pemain Trix di sini. Ya, dan mereka hanya menyisakan Kaiser yang menjaga bagian belakang. Depannya langsung diras saja. Sedikit lebih berjaga-jaga ya untuk EVOS. Karena mereka pasti gak pengen ke pick up. Tapi jaraknya sangat jauh sekali. Spray untuk Zeiken dan berhasil men-knock out si Turner. Jarak yang sangat jauh. Sangat berbahaya tadi sebenarnya untuk EVOS. Tapi sayangnya DG tidak mampu memanfaatkan hal tersebut. Padahal itu EVOS sudah di tengah jalan. Gak ada cover. Harusnya itu udah free knock sih buat cuman kepala loh tadi. Betul. Itu spray yang bagus banget, respon yang bagus banget dari EVOS untuk setidaknya merusak utility dari DG. Tapi DG tadi benar-benar kesempatan emas karena ada 2 orang yang di tengah jalan tadi. Dan EVOS di sini merespon dengan mengirimkan 4 pemain sekaligus di sini untuk melakukan penggerebekan ke arah DG. 4 pemain tepat berada di atas tebing sementara Foxy di sini spray down. 1 pemain terkenok dengan M16. 2 pemain tersisa di depan mata di sini spray down DG 1. Hilang lagi, tersisa seorang Turner. Kaiser mencoba melakukan clearing, tersisa 1 pemain tepat di balik batu. Foxy akan memimpin di barisan paling depan sementara Turner di sini berdansa di balik batu mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Nampaknya akan sulit sekali untuk dilakukan. DG Tusun menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Ya, EVOS bermain dengan cukup agresif sekali tadi. Tahu kalau tadi dari DG sudah hilang 1 dan kita geser dulu karena ada The Pillar berjumpa dengan IOG. Santai dulu, Sans. Ternyata early fight terjadi juga dan nice shot datang dari Omega 16. Ini bakal jadi misi evakuasi yang cukup sulit ya karena 1 pemain itu cukup jauh juga kalau mau di revive. Sementara TP nampaknya fokus sekali ingin melakukan penyelamatan ke 1 pemain yang terkenok tersebut. Yes. Dan IOG sudah semakin maju lagi ke depan. Dia gak mau untuk bisa di-revive. Ada Omega. Jarak yang sangat dekat sekali. Belum menyalakan setup granat. Dan sudahkah mengganti malah senjatanya. Dan F2R dengan barrelnya juga masih menanti dengan cukup sabar. Ini bisa jadi jebakan sih IOG kalau misalkan nggak sadar kalau sebenarnya pemain-pemain TP sudah siap memantek untuk pemain IOG yang mau nge-confirm. Bisa aja mereka yang kecolongan sih, karena kita lihat di sini Sasha juga dari arah flank sudah siap mantek. Ada 3 pemain di sini yang sebenarnya kalau dia maju itu visionnya kelihatan semua. Iya, tuh lihat tuh dari balik batu juga Rancid menunggu IOG. Mereka sudah kehilangan 1 pemain, mereka nggak boleh terlalu agresif juga, karena sebenarnya mereka secara jumlah masih kalah juga. F bagian belakang, jadi hanya ada 2 orang sebenarnya dari IOG yang mencoba untuk melakukan serangan. Ya, dan IOG juga nggak gegabah ya di sini. Mereka tahu mungkin kalau
The Pillars sudah memasang barikade kalau misalkan IOG melakukan push untuk mengkonfirm dan akhirnya mati juga. Karena waktu kita lihat di sini Genesis Dogma seberangnya persis ada satu tim lain yang sudah menunggu dan yaitu Louvre. Oke. Dekat sekali dengan Dekat Painan. banget. Kota Painan yang pastinya ya selalu menjadi milik Louvre akan kedatangan dinosaurus nih. Dinosaurus. Genesis Dogma. Dan di sini boom Ada boom. di Paradise masih menahan satu compound di sini tersebar dan mereka kelihatannya nggak mencoba untuk mendapatkan kill secara agresif ya, mereka cuma cari info di sini kelihatannya, mencoba menggunakan informasi yang mereka dapatkan untuk melakukan move selanjutnya. Mereka mencoba mencari tahu di mana ada tim sehingga mereka Drop yang jatuh di pangkuan Louvre. iya betul banget, dan Jisun masih mencoba mencari informasi saja. Kita lihat tadi bagaimana lingkaran kembali memasukkan sungai di dalamnya. Jadi gue penasaran banget sih sama late game circle-nya nanti. Karena ada kemungkinan ada sungai nanti. Iya, bisa diseberangkan. Kalau kita lihat ini Sanhok dibagi jadi tiga ini ya, tiga Iya, pulau. Kita ada betul. jembatan-jembatannya juga. Let's see lah dia bakal berlabuh ke bagian mana. EVOS masih stay di bootcamp. Kayaknya ini semua tim sudah belajar dari yang pertama ya, dimana mereka ninggalin ya kotanya mereka, langsung keluar. Sekarang mereka cuma stay aja di dalam selama circle-nya atau zone-nya masih berada di pangkuan mereka juga. Ya betul, mereka benar-benar nggak main agresif sih, cuman chill aja. Kalau memang sudah berhasil mendapatkan bukaan kayak tadi kita lihat DG kecolongan satu, EVOS langsung Maju. merespon, itu adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Kalau misalkan mereka mau mencoba engage 4 lawan 4 mungkin nggak bijak untuk melakukannya sekarang. Iya, sayang sih. Dan RRQ berusaha untuk kembali winner chicken dinner. Nara stay di bagian outside. Masih cukup panjang sebenarnya buat Nara sih. Jarak mereka juga, compound dekat mereka masih ada, tapi kali ini mereka berada 200 meter. Cukup jauh ya dari circle. Nggak apa-apa lah. Sanhok semua bisa dilalui dengan kaki dan spray masuk dari Geek Fam. Bubu ternyata berhasil untuk meng-cut pergerakan satu orang dari Bahampas. Ya ini seperti yang gue bilang, ketika mereka sudah berhasil mendapatkan satu keunggulan, mereka akan langsung full execution di sini. Versal sudah ketahuan posisinya. Bubu mencoba spray down, hanya mampu meng-tag hingga ke seperempat HP. Sementara Bubu akan mencoba melakukan posisi. Namun ada satu pemain dari arah kiri, yaitu Cap X berhasil melakukan satu, bahkan berhasil mengkonfirm kill di sini. Nampaknya tidak menduga kehadiran seorang Cap X. Geek Fam kecolongan satu pemain. 4 lawan 3 sekarang keadaan berbalik unggul untuk Bahampas. Ya, terlalu semangat tadi Bubu buat lari tanpa memperhatikan wilayah dari sekitarnya. Sudah hilang satu dan dengan 3 melawan 4 meskipun Geek Fam mereka balik pastinya untuk tingkat dari agresi. Bahampas mereka bisa maju sewaktu-waktu dan lihat pick yang dilakukan oleh Red Juice. Sudah on point dan kali ini ada Molotov yang dilepaskan juga Geek Fam. Sarang mereka akan diserang oleh pemain-pemain dari tim Bahampas. Ya Geek di sini harus segera nge-refresh sih kalau misalkan mereka mau keep on with the execution. Karena kalau enggak, mereka udah 4 lawan 3, ini bakal sulit banget sih buat mereka pertahankan. Apalagi sebenarnya compound lebih banyak dipegang oleh Bahampas. Kita lihat di sini terus-menerus memberikan pressure pressure shot dari arah Bahampas sendiri. Geek sendiri udah kekunci, mereka nggak bisa gerak kemana-mana. Satu-satunya cara antara mereka maju atau mereka kabur sekarang. Ya, dan untuk maju agak sedikit susah, kabur adalah opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Kabur Geek. pun susah sih karena mereka nggak punya kendaraan dan ini sebenarnya fieldnya agak open field. Jadi ini udah tinggal siapa yang berani nabrak duluan dan siapa yang bermain defense lebih bagus. Dan kita lihat di sini Geek terus-menerus mencoba mencari informasi. Tenang, mereka tahu mereka sudah kehilangan satu pemain, kesalahan sudah mereka buat sehingga mereka harus hidup di kondisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan saat ini. Oke, dan harus memanfaatkan struktur-struktur yang ada juga kali ini. Iya. Geek dengan 3 pemain saja Bahampas belum mengambil inisiasi, masih menunggu Geek untuk membuat jalan pertama kali atau membuka serangan. Sama-sama saling bertahan dan sebenarnya dari Bahampas sendiri Versalnya nggak punya apa-apa, cuma punya painkiller yang berarti bahwa dia juga sedikit menemui kesulitan. Ya ini juga harus hati-hati sih Bahampas karena utility mereka juga nggak begitu Nara. bagus. Nara harus nelen damage walaupun memang nggak begitu sakit tapi sudah ada IOG yang nungguin. Iya, dan IOG lihat tuh udah dalam compound juga tinggal nunggu di balik compound mereka dan Nara yang sedang melakukan rotasi dengan kaki loh, jalan kaki lari semuanya. Wah itu agak bahaya sih karena walaupun mereka non damage-nya dikit tapi mereka pasti udah tercicil damage-nya sehingga IOG harusnya kalau dia sadar di situ ada Nara
RRQ cukup dekat mereka dengan bootcamp, jadi mereka masih stay ya untuk menganalisa nih ya, bootcampnya ada orang nggak, ternyata ada. Ternyata ada. Iya, sudah knockout satu, udah, cukup. Kita keluar, kita kuasai compound di bagian depan, karena sebenarnya compound depan juga gak terlalu buruk. Dikarenakan kalau circle-nya mengarah ke RRQ itu enak juga untuk mereka tinggal menunggu, dan GD berjumpa dengan Nara, alter ego, ada GD tadi. Ya, kita lihat di sisi lain map ya, RRQ Warung sudah tertag di sini. Bahampas akan bertemu dengan Geek. Sementara di sisi lain map, sebenarnya ada pertempuran antara Genesis, Dogma, dan Nara yang nampaknya dimenangkan oleh Nara somehow. Pemain alter ego sudah tertag, dan The Pillars di sini dari jarak jauh mencoba mengambil keuntungan dalam kesempitan. Dan untungnya Nara masih punya cukup banyak smoke untuk melakukan defensive smoke. Genesis Dogma akan dikirim ke arah lobby di sini oleh Aura. Apa yang terjadi di situ? Kita lihat. Wah, gila. Ken GD nampaknya meledakkan satu buah mobil. Gua nggak tahu ini kill feed-nya baru masuk semua. Yes, kita tiba-tiba langsung secara simultan ada peperangan. Dapatkan kill. 4 pemain masih hidup. Mereka ingin mencoba nge-clear jalur evakuasi mereka masuk, dan lingkarannya ke arah barat di sini, tepat di bawah Paradise Resort, bakal jadi gebuk-gebukan sini buat masuk ke dalam zona. Dan di sini kita lihat Geek Fam mencoba spray down. Ucup masih mampu selamat tepat di balik batu, namun informasi posisi dia sudah kebuka lebar. Yes, dan Lovre kali ini sudah memegang posisi yang cukup menyenangkan juga. Omega sedang ter-knock out, dan ada The Pillars. Cukup jauh untuk The Pillars. Nara juga sedang berduel di bagian atas. Geek Fam Datmos men-knockout satu pemain tadi, Lysak dari Dranix. Dan Nara melawan The Pillars masih berhasil 1-1. Ini pejuang-pejuang kita sudah berguguran. Iya, satu persatu ya. Di sini tukar-menukar frag, dan Geek Fam tiba-tiba saja langsung dipulangkan ke arah lobby di sini. Nara bakal coba melempar defensive smoke untuk membuka jalan mereka masuk ke dalam. Sementara Lysak akan coba di-revive. Bots di sini akan mencoba rekannya agar setidaknya bisa masuk ke late game dengan 3 pemain, namun ada di luar zona. Akan sangat sulit di sini. Ucup nampaknya akan menyelamatkan Lysak. Defensive smoke dilempar. The Pillar sudah dipulangkan di sini. Nara is on fire. Dia terus-menerus mendapatkan 1 kill. 5 kill sudah mereka bukukan bahkan. Yes, bagus banget sih dari Nara. Mereka benar-benar berduel di bagian dari open, dan bahkan pemain mereka gak satupun yang ada di lobby. Berarti ini bahwa kuantiti dari mereka masih cukup banyak, dan EVOS melakukan headshot kepada Lovre. Lokasi kompor milik dari Lovre akan coba untuk diserang secara langsung. Ya, dan di sini kalau Firlo udah mulai tahu ya, di atasnya ada victim. Victim karena posisinya di puncak gunung, dia terlihat dari segala arah. Kita lihat bagaimana 4 pemain dari Nara di sini terus-menerus berjalan dari timur ke barat. Sementara Kopinli di sini di spray down dari victim, masih belum connect, hanya tertek ke 50 HP. Masih lengkap tentunya, victim bersebelah-sebelahan. Dan Onyx nampaknya udah sadar. Ini udah tersisa satu pemainnya itu Fajar, namun ada Nara mulai menembaki Onyx dari belakang. Kita lihat di sini Fajar masih menahan dari balik batu. Onyx tidak sadar sama sekali kalau di sini ada Fajar. Kalau misalkan Fajar keluar sekarang, dia bisa mendapatkan 2 kill. Tapi dia masih sangat-sangat sabar. Nara tepat berada di bagian selatan. Masih menahan di sini Fajar. Sungguh-sungguh sabar. Oh my God, Fajar. Andaikan dia tahu, mungkin dia sudah keluar sekarang. Di sini Calvirlo masih bergoyang, tidak melihat. My God. Fajar, siluman cacing is real di game kelima kali ini, dan Nerpeko berhasil takedown oleh Nara. Pemain-pemain dari Nara mulai masuk ke dalam zona di sini, merusak pesta dari Onyx dari arah selatan. Kalau misalkan mereka tidak lihat, dan seharusnya informasi udah masuk di sini. Ya, apa kabar Fajar? Masih berdampingan dia dengan Onyx tuh di bagian sebelah. Belum bergerak sama sekali, dan mungkin bahkan suara nafasnya tidak didengarkan. Copinli sudah berlari. Dari Onyx. Ini benar-benar dancing chick to chick sih. Kita lihat di sini benar-benar menahan, menyatu. Ini jadi batu, men. Gak kelihatan sama sekali. Dan dia kabur duluan. Ini bisa besar. Ini bisa menjadi informasi yang sangat baik. Dan kita lihat di sini Nara bahkan melakukan kontak Onyx, bahkan yang sekarang menjadi belakang. Fajar masih menahan, sudah mendapatkan informasi. Dia bisa mendapatkan kill yang banyak banget. Spray down 1 dan akan di finish di sini. Fajar harus segera masuk ke dalam zona karena mulai sakit. Sementara ada Calvirlo, spray down akan tidak mampu memanfaatkan posisinya, hanya mampu mendapatkan 1 kill. Respon yang baik dari Onyx tadi. Nyaris tadi Fajar bisa memwipe seluruh pemain-pemain dari Onyx. Dan jangan lupakan juga, ini Nara benar-benar lagi berantem banget untuk Sunhawk. Mereka entah kesurupan apa juga, dan masuk ke dalam kompon, langsung dibersihkan EVOS oleh Lovre. Tidak akan bertahan lama ternyata EVOS. Harus pulang lebih dulu. Kita lihat masih ada Bu, masih ada RRQ. Zonanya. Lagi men, ini zona yang bisa dibilang bantingannya benar-benar pingpong banget. Bantingnya jauh banget sih, parah. Dan RRQ serta Lovre sangat-sangat diuntungkan.
langsung mengisi lebih dari suatu compound untuk menyebar kekuasaan mereka. Itu bagus banget sih dari Lovren. Mereka langsung responnya kayak gitu. Begitu melihat, oke, circle ada di kaki kita, kita langsung nyebar aja. Kita kuasain compound demi compound. Dan kalau kita bisa dapetin, musuh bakal susah banget untuk masuk. Sementara dari Dranik, satu pemain mereka sudah knockout di bagian luar. Dan Nara Audrey single tapping tadi. Nyaris bisa mendapatkan 1 poin knockout. Onyx bahkan langsung tereliminasi di sini. Di posisi ke-7, boom. On killing spree. Kita lihat drone sudah mendapatkan informasi dari Nara. Ada Lovren dan di loh. spray down. Berhasil mendapatkan smapple di sini Audrey. Boom akan coba di-engage oleh Nara. Berhasil mendapatkan 1. 2 pemain sudah knock dari Boom. Nara terus-menerus mendapatkan korban di sini. Sangat berbahaya. Yes, dan ada Okta yang sudah menunggu juga Fokker. Tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. Sementara Okta mengunci posisi dari dia. Mau kemana Fokker? Ada blue zone di bagian belakang. Apakah sudah terlambat untuk Fokker masuk ke dalam circle berikutnya? Sulit banget sih, dia harus ngelempar banyak smoke kalau mau masuk. Masalahnya dia kalau mau ngelempar smoke dia harus buka badan, di mana itu artinya udah pasti mati. Namun ada respon di sini mencoba menembak balas ke arah Nara, namun masih belum bisa connect. Lovren. Aba Hampas di sisi lain ditembaki oleh Louvre dan nampaknya berhasil didapatkan satu pemain. Bahampas mencoba masuk ke dalam, namun tidak akan mati di sini. Compound masih bisa ditahan oleh Louvre. Spray down. Zora akan terkenok dari angle yang sangat tipis dari arah Bahampas, menyisakan seorang Toms. Yes, ini advantage untuk RRQ. Mereka hanya diam saja dan dari arah belakang Nara tereliminasi oleh Ramones. Pemain terakhir boom dan digagalkan. RRQ menunggu. Dan kita lihat di sini RRQ masih punya 4 pemain, 3 kill sudah mereka bukukan. Mereka ingin lebih, masih ada 10 orang yang hidup di lingkaran dan semuanya nggak ada yang di dalam lingkaran. Semuanya nggak ada yang di lingkaran. Kita lihat zonanya berpindah kembali. Ini pas banget itu granatnya. Ini granatnya kalau connect. Pas Dilempar banget Toms. masuk Masalahnya Toms. dia ngepron, jadi dia butuh waktu untuk melakukan respon di sini. Apakah connect ke arah Toms? Oh my god, dia ngelempar 2 granat di 2 jendela yang berbeda. Kalau Toms tidak, sakit banget, sangat-sangat low HP. Sementara Bahampas kita di sini alter ego. What? Dia di luar lingkaran. Dia harus lari secepat langit, secepat kilat di sini. Dia wah gila men. Bisa masuk kan? Masih bisa kan? Dia 8 kitnya 13, dia bisa melakukan ini 13 kali. Oke, kita tunggu aja dari Badru. Pelan dan pasti. What? 13 kali men dia akan melakukan ini. Dan Kalau dia bisa masuk ke lingkaran, Badru gak bisa miss timing. dia harus dapat menggunakan award first aid. sih itu. Kayaknya dia bakal award buat ini lah. Paling Mosil. banyak, Mosil. Ntar kalau ditanya kita udah tahu nanti siapa. Ya dan ini kita lihat Louvre Toms mencoba melakukan 8 kit, sudah berada di luar lingkaran. Bagaimana Bahampas sebenarnya paling dekat ke arah zona. Sementara RRQ mereka harus menyeberang. Mereka nggak punya smoke nampaknya karena nggak ada satupun yang dilempar. Kita lihat sini zona sudah masuk. Bahampas akan crossing. RRQ di sini memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Breakdown tersisa 1 pemain. Pelurunya habis namun Reju sangat low HP dan akan mati karena zona. Bahampas tereliminasi. 3 tim tersisa. Louvre Toms di sini masih terus menerus melakukan 8 kit. Badru. Bruce Willis is real. Sementara Toms di sini akan coba spray. Wow, what a play by Toms. Badru! What? Wow, Badru dari alter ego. 13 first aid membawa mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Lu gak bisa melakukan itu di sini, Badru. Ini bukan matchmaking. Oh. BL. What? Itu